Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja, bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Kita firman-Mu. Kita di setiap bagiku di tempat ini. Jika yang Yesus yang bukan di dalam di tempat tinggi.
yang bisa yang bisa Yesusku. Mari kita berdoa. Kami selalu menantikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Diberikan kesempatan kepada kami bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui kelompok bersama di Alamanda ini. Kami percaya kami melakukan ini bukan sekedar menghindari kesibukan kami, atau kami sekedar berkumpul, tetapi kerinduan kami adalah untuk bertemu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan bersama-sama belajar memahami akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami semua mengambil bagian di dalam pemahaman Alkitab ini, sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami kerjakan, kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyertai supaya kami sungguh-sungguh mengerti, siap menerima, mengerjakan, melakukan, bahkan membagikannya kepada orang lain. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Immanuel. Allah beserta kita. Ya, puji Tuhan. Jika hari Kamis yang lalu kita melalui provinsi ke provinsi ya, di seberang laut, seberang laut, ya kita ketemu tetap hari ini ya, sama-sama ya. Jadi bukan dari Toraja lagi, tapi langsung di Alamanda. Ya, kita saling bertemu tatap muka, luar biasa. Itu semua anugerah Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan KTB ya, minggu lalu masih kita di kitab Kolose. Masih ingat kita sudah sampai di ayat yang ke-23 ya, yaitu masih ingat bertumbuh dalam iman ya, yaitu tentang bagaimana kita mengenal, memahami keutamaan Kristus di atas segalanya. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan topik yang sangat menarik ya, sangat menarik, yaitu bertumbuh dalam rahasia Allah. Bertumbuh dalam rahasia Allah. Ini sudah saya share ya di Pingwi ya, di grup Pingwi ya. Ya, sebelumnya kita bisa membuka kita baca firman Tuhan Kolose 1 mulai dari ayat 24 sampai Kolose 2 ayat yang kelima. Silakan dimulai baca dari Tari ya, Tari satu-satu ayat, nanti kalau masih saya bisa yang lainnya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-24, judul perikop pelayanan dan penderitaan Paulus. Ayat ke-24 demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi belum bisa aku telah menjadi pelayan jemaatku sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadaku. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dikatakan kepada orang-orang. Kepada mereka, ya, kepada mereka mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara
bahasa-bahasa bangsa lain, yaitu bersepakat ini sama-sama kamu. Tengah-tengah kamu. Tengah-tengah kamu pengharapan kemuliaan. Amin. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami nasihati dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, pasal 2 ayat 1. Karena aku mau kamu perjuangan Kemudian hal ini dilakukan supaya jangan ada yang diperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Amin. Amin. Hampir tidak kedengaran. Baik, ya kita perhatikan ya. Di sini ada satu kata yang diulang beberapa kali sesuai dengan topik KTB hari ini, bertumbuh dalam rahasia Allah, itu kata rahasia. Ya, kata rahasia. Yang pertama di Kolose 2 ayatnya yang ketiga, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Itu tersembunyi itu berarti rahasia, ya rahasia. Ya, kemudian kita bisa perhatikan juga di ayat yang katakan di ayat yang mana tadi itu ada kata rahasia ya. Ya, sebab ya ayat ketiga. Ayat ketiga. Ya, ayat 26 sebelum ayat 26 ada juga ya. Ya. Ya, oke. Jadi pengetahuan segala harta. Oke. Oke. Kita lihat mundur ke Kolose ayat 24 tadi. Mulai dari 24. Ya, di ayat yang ke-26. Ya, 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Oke. Jadi namanya tersembunyi itu berarti rahasia ya. Ya, tidak satu pun yang bisa tahu kecuali yang merahasiakan. Nah, setiap kita mungkin punya rahasia ya, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, jadi akan menjadi tidak rahasia kalau kita beritahukan kepada orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama bertumbuh dalam rahasia Allah.
ya, bertumbuh dalam rahasia Allah. Coba diperhatikan ada beberapa pertanyaan ya yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ini kenapa nggak bergeser ya? Oke. Ya, apa yang menjadi sasarannya dari Kolose 1 ayat 23, ayat 24 sampai Kolose 2 ayat 5 ini tentu kita memperhatikan ya agar anggota KTB bertumbuh dalam pengenalan. Pengenalan apakan rahasia Allah. Ya, jadi harus kita tahu apa sih rahasia Allah, ya. Jadi kita tidak akan pernah tahu siapa Allah kalau bukan Allah sendiri yang memperkenalkan, yang menyingkapkan dirinya, ya dirinya. Jadi satupun manusia di dunia ini sekali lagi tidak akan pernah mengenal Allah kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya, ya. Nah, salah satu puncak dari penyataan Allah memperkenalkan dirinya adalah yaitu adalah kehadiran siapa? Yesus, ya, yang tadinya rahasia bagi semua orang, tetapi tidak rahasia lagi bagi orang yang sudah percaya. Maka kita perlu mengenal rahasia itu Allah menuju apa? Supaya kita sempurna di dalam Kristus. Jadi kita harus terus mengalami namanya pengenalan akan Tuhan supaya kita semakin disempurnakan di dalam Kristus. Itu sasarannya. Ya, diintroduksi dikatakan manusia selalu berupaya untuk mencapai kesempurnaan hidup. Itu udah pasti. Ya. Setiap kita pasti menuju kepada berusaha untuk sempurna, ya, sempurna. Sempurna dalam perkataan, sempurna dalam perbuatan, sempurna dalam segala yang ingin kita miliki. Semuanya orang ingin sempurna, ya. Nah, kesempurnaan itu seringkali diraih oleh manusia dengan cara apa? Menjadikan ilah, ya, sesuatu yang bukan Allah. Misalnya apa? Ya, ilmu pengetahuan, ya, materi, ya, kekayaan, ya. Nah, itu model-model yang ada dianggap orang ketika memiliki semuanya itu sempurna, ya. Ya, ketika dia memiliki uang yang banyak, kekayaan yang banyak, melimpah dengan materi dan yang lain, ya. Ya, itu dianggap sesuatu yang sempurna. Lagi kalau dia udah cukup pintar secara pengetahuan dunia, pengetahuan umum, maka dianggap itu sempurna. Itu model kesempurnaan standar dunia, ya. Nah, apakah cara seperti itu dibenarkan? Ya, dapat nggak dibenarkan? Mengatakan sempurna itu adalah karena kita sudah punya segala-galanya secara jasmani, ya. Apakah itu dikatakan sempurna? Tidak, ya. Nah, dari itu belum sempurna, ya. Mungkin sempurna dalam ukuran dunia. Wah, sempurna loh orangnya, ya. Coba lihat tuh gantengnya sempurna banget, ya kan? Nah, tidak ada yang kurang dari tubuhnya, dari fisiknya. Cantik banget loh, cantiknya sempurna. Ya, sempurna, tidak ada kekurangan. Itu berarti yang dilihat apa? Ya, fisik. Ya, fisik. Sempurna loh hidupnya. Wah, sepertinya tidak ada persoalan masalah dalam hidupnya. Sempurna banget, dia bahagia banget. Ya, kelihatannya tiap hari bersuka cita. Ya, karena dilihat dari apa? Dari senyumnya tiap hari kan gitu. Nah, apakah itu bisa disebut dengan sempurna? Belum tentu, ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kesempurnaan Allah yang tersembunyi dapat menjadi model kesempurnaan kita. Jadi gini, jadi menjadi model kesempurnaan buat kita itu adalah kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, ya. Itu menjadi model kesempurnaan kita. Itu menjadi contoh, itu menjadi standar, ya. Ya, standar buat kita adalah bukan standar dunia tapi standar Allah, ya. Oke, ya, sekarang kita masuk ke observasi. Ya, observasi ataupun pengamatan, ya. Ya, kita sama-sama ya memperhatikan, memberikan pengamatan, yaitu bagaimana pengenalan orang di luar Kristus terhadap rahasia Allah. Ayat 26. Pertanyaannya, bagaimana pengenalan orang di luar Kristus? Berarti ini di luar Kristus percaya terhadap rahasia Allah. Coba kita perhatikan ayat 26. Baca. Ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi abad-abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Ya. Berarti apa? Kalau bagaimana pengenalan orang di luar Kristus terhadap rahasia Allah? Masih ini belum mengenal rahasia Allah. Masih tersembunyi. Ya.
Jadi orang luar itu masih tersembunyi. Sekalipun orang tahu nama Yesus, nama Kristus sampai sekarang ini, mereka tidak percaya, menolak, mengolok-oloknya, itu berarti masih tersembunyi. Ya, masih tersembunyi siapa Yesus itu, ya. Nah, masih tersembunyi. Dan ini bukan ya, sampai sekarang ini juga masih seperti itu, masih banyak tersembunyi siapa Yesus itu. Ya, mungkin juga di kalangan yang mengaku sebagai orang Kristen belum tentu mengenal siapa Yesus, ya. Ya, mengenal Yesus itu berarti mengenal rahasia Tuhan. Sekali lagi, kita mengenal Yesus Kristus berarti kita mengenal rahasia Allah. Ya, mengenal rahasia Allah. Itu ya. Tapi orang lain yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus berarti belum mengenal rahasia Allah. Ya, rahasia Tuhan. Oke, nah sekarang perbedaannya bagaimana? Bagaimana orang Kristen dapat mengenal rahasia Allah? Ayat 27 28. Bagaimana orang Kristen dapat mengenal rahasia Allah? Coba kita perhatikan ayat firman Tuhan ayat 27 28. Kan dikatakan di sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Orang-orang kudusnya itu cuma kita semua yang percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang kudusnya. Ayat 27 dikatakan apa? Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya. Kepada mereka itu siapa? Ya, jemaat di Kolose, termasuk orang-orang percaya ya. Ya. Ya, kalau di situ bagaimana orang Kristen dapat mengenal rahasia Allah? Ya. Bagaimana? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apa yang diberitahukan yaitu betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Apa kekayaan rahasianya itu? Yaitu antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu yang pertama. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jadi ketika orang percaya kepada Kristus, menjadi bagian dari tubuh Kristus, berarti Kristus selalu ada di tengah-tengah mereka. Seperti hari ini ada Kristus nggak di tengah-tengah kita? Ada, karena kita ini adalah tubuh Kristus. Ya. Dan yang kedua adalah Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Maksudnya apa ini? Ya, Kristus yang adalah pengharapan kita. Pengharapan di mana Tuhan akan datang memuliakan dirinya, datang yang kedua kali. Jadi pengharapan kita. Nah, itu sudah disingkapkan. Sekalipun Yesus sudah tidak bersama dengan kita, tapi sudah disingkapkan bahwa Yesus itu menjadi pengharapan kita, ya. Ya, itu kita bisa lihat di ayat 28. Apa dikatakan oleh Paulus? Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah itu. Jadi orang yang sudah mengenal Kristus, sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, itu dikatakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, yaitu apa? Membawa mereka kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi kita dipimpin, dibimbing, diperkenalkan, dibimbing kepada Kristus, ya, kepada Kristus. Itu luar biasa, sehingga kita bisa mengenal siapa Kristus. Itu rahasia yang tadinya dari turun-temurun dari abad ke abad, itu rahasia bagi manusia, tapi sekarang disingkapkan bagi kita yang percaya kepadanya. Itu luar biasa, ya. Kalau seandainya Tuhan tidak menyingkapkan dirinya, kita tidak akan pernah mengenal siapa Yesus. Kalau kita tidak mengenal siapa Yesus, maka kita tidak akan pernah ada di tempat ini berkumpul seperti ini. Ya, ya kita dipersekutukan. Mengapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Oke. Dan nanti dulu itu, ya konsentrasi dulu dengan firman Tuhan, ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi sudah jelas tadi bagaimana orang Kristen dapat mengenal rahasia Allah, ya. Ayat 27 sampai 28. Oke, sekarang kita lanjutkan berikutnya, masih observasi. Apa tujuan penyataan rahasia Allah kepada jemaat Kolose? Apa tujuannya? Apa tujuan penyataan rahasia Allah kepada jemaat di Kolose? Ayat 28 sampai pasal 2 ayat 23. Mulai dari 28. Apa tujuannya? Ya. Apa tujuannya? Untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu jadi penyataan rahasia Allah itu. Ya.
Oke, lanjut. Kita lihat lagi. Untuk Ayat 29. Telah kuusahakan aku pergumulkan dengan segala tenaga dengan kuasa Kristus yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, kita masuk ke ayat yang pasal kedua. Ayo. supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, Ya. sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Ayat kedua. Ya, supaya mengenal pertama itu adalah supaya mereka lihat dulu di ayat yang pertama dulu. Ya, ada nggak? Supaya mereka tahu betapa beratnya perjuangan yang dilakukan oleh kaum. Bukan. Jadi gini pertanyaan, apa tujuan pernyataan rahasia Allah kepada jemaat Kolose? Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Supaya hati mereka terhibur. Hati jemaat di Kolose, terus supaya mereka bersatu di dalam kasih. Kemudian memperoleh kekayaan dan keyakinan pengertian, yaitu mengenal rahasia Allah, yaitu siapa? Yesus. Nah, ini tujuannya supaya mereka istilah gini, kalau disingkat, mengapa pernyataan rahasia Allah kita pada jemaat Kolose? Supaya ya mereka mengenal Kristus, supaya kita mengenal Kristus, ya supaya kita mengenal Kristus, ya. Oke, nah tahu dengan mengenal beda nggak? Beda, ya. Ya. Ya, tapi kalau mengenal itu harus mengenalnya secara pribadi. Mengenalmu secara pribadi, kan ada lagu itu ya. Ya, ada. Ada lagu itu ya. Udah jarang dinyanyikan. Dulu kita kuliah sering nyanyikan itu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang keempat. Ayat keempat. Tadi udah sampai ketiga tadi ya. Ayat 2 sampai 3. Sebab di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat pengetahuan. Sekarang kita lanjut ke ayat keempat. Ya. Nanti juga dihubungkan dengan ayat 28. Masih observasi. Apa akibatnya jika jemaat Kolose tidak memiliki rahasia Allah? Ayat 4. Apa akibatnya? Apabila jemaat di Kolose ya tidak memiliki rahasia Allah. Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata. Apa akibatnya? Dia akan diperdayakan. Ya. Ya, jemaat di Kolose akan diperdayakan ya, diperdayakan. Ingat ya kemarin di pertemuan pertama itu ya, ada pengajar-pengajar sesat, gnostik ya. Ya itu. Pengajaran-pengajaran palsu. Jadi itu bisa mereka diperdayakan ya. Ya itu kalau tidak akibat jika jemaat Kolose tidak mengenal rahasia Allah itu akan diperdayakan dengan ajaran-ajaran yang palsu, dipengaruhi dengan ajaran-ajaran palsu. Oke. Oke, itu ya. Kalau perhatikan juga ayat 28, coba baca 28, 128. Mundur. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, jadi itu sebaliknya begitu. Ya. Jadi kalau tidak mengenal Allah, maka diberdayakan. Tapi kalau sudah mengenal rahasia Allah, maka itu yang didapatkan. Ya. Jadi bandingkan seperti itu ya. Oke. Baik, kita sekarang masuk lanjut ke interpretasi. Interpretasi ya. Oke. Ayat 29. Ayat 29 diperhatikan. Mengapa Paulus mengusahakan dan menggumulkan dengan segala tenaga agar jemaat Kolose mengenal rahasia Allah? Mengapa Paulus mengusahakan dan menggumulkan? Nah ini berarti mengusahakan, menggumulkan dengan segala tenaganya dia agar jemaat Kolose itu mengenal rahasia Allah. Mengapa? Karena itu. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan, itu kan? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Luar biasa ini Paulus ini ya. Ya, dia menggunakan segala tenaganya
untuk mengusahakan mengumpulkan. Mengapa? Ya. Kalau kita perhatikan di sini apa? Mengapa ya? Mengapa Paulus mengusahakan dan mengumpulkan dengan segala tenaga agar jemaat Kolose mengenal rahasia Allah? Mengapa? Ya kalau di pasal 2-nya sampai di situ. Karena kenapa? Itu dari ayat di atas itu kan. Itulah yang kuusahakan dan ku pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam kamu. Kenapa? Karena aku mau supaya kamu tahu betapa berat perjuangan yang kulakukan dan untuk mereka yang bekerja. Menurut saya sih ayat 2. Supaya mereka terhibur ya. Supaya mereka terhibur dan mereka berseru dalam kasih. Bersatu. Dan bersatu dalam kasih. Sehingga Oke. sebenarnya dari Oke, baik. Itu jawabannya itu. Kalau kita lihat ayat yang ke pertama sampai yang ketiga di situ ya jawabannya ya. Jadi kita lihat di sini begitu semangatnya Paulus ya membukakan rahasia Allah itu kepada jemaat di Kolose. Tujuannya supaya jemaat Kolose itu pertama mengenal rahasia Allah, kedua mereka semakin terhibur, mereka terus boleh bersatu di dalam kasih karena Kristus itu adalah kasih itu sendiri ya kan itu ya. Nah, itu. Supaya mereka benar-benar hidup kalau disingkat supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Begitu tujuannya ya. Ya, sehingga dengan segala cara dilakukan oleh Paulus. Ya. Ya, dan juga jangan mereka disesatkan atau diperdayakan ajaran-ajaran palsu, ya palsu. Oke, interpretasi yang kedua. Mengapa rahasia Allah itu hanya ada dalam Kristus? Mengapa rahasia Allah itu hanya ada di dalam Kristus? Nah, ini kembali ke ayat 27 ya. Katakan ayat 27 apa? Kita perhatikan ayat 27. Pada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Ya karena Kristus adalah pengharapan. Mengapa? Mengapa rahasia Allah itu hanya ada di dalam Kristus? Ya. Kristus ada karena apa? Karena di sini kata kepada mereka Allah mau kepada mereka Allah mau memberitahukan. Allah mau memberitahukan. Yang diberitahukan apa? Betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain yang tidak percaya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, ya, dan Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Jadi ada dua, ya. Mengapa rahasia Allah itu hanya ada di dalam Kristus? Yaitu menunjukkan bahwa Kristus itu hadir dan ada di tengah-tengah mereka. Tidak dilihat dengan secara kasat mata lagi karena Yesus sudah naik ke surga kan, tapi Yesus ada di tengah-tengah mereka. Masih ingat 2-3 orang berkumpul dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, Yesus ada. Ya berarti dia maha hadir. Ya maha hadir. Ya. Oke, nah ini yang kita bisa perhatikan. Ya, ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah itu pengharapanku hanya Yesus saja yang mati di atas Golgota. Dia aku yang sembuh, Yesus dia harapan. Amin ya. Oke, ini Yesus adalah pengharapan kita ya, pengharapan kita yang sudah percaya kepadanya. Oke, sekarang aplikasinya, penerapannya. Ya, penerapannya.
Sharingkan pengenalan saudara tentang rahasia Allah dalam menuju kesempurnaan. Oke, coba sharing dulu tuh. Bagaimana kita bisa mengenal rahasia Allah? Ayo. Kok bisa kita sharing? Itu kita pada kapan kita mengenal Yesus Kristus? Itu tuh. Itu adalah suatu rahasia. Jadi gini, kapan kita tahu rahasia Allah? Kita mengetahui rahasia Allah pada saat kita ya mengenal siapa Yesus dan percaya kepada Yesus. Berarti kita sudah tahu rahasia Allah. Ya. Karena Kristus itu tadinya sudah dikatakan tersembunyi berabad-abad, ya. Berabad-abad, ya, bahkan temurun. Bahkan bangsa Israel pun tidak tahu hal itu sekalipun Yesus lahir di sana, ya. Tapi tersembunyi buat mereka. Tapi bagi kita sekarang ini, kita mengenal rahasia itu dengan cara apa? Ya, coba dulu. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, terus berdoa. Apalagi? Ini sharing. Hah? Sharingkanlah pengenalan saudara tentang rahasia Allah dalam menuju kesempurnaan. Hah? Bagaimana? Kalau tadi yang disampaikan oleh si Lestari itu langkah-langkahnya. Tari. Lestari, tari. Nah, itu langkah-langkah. Langkah-langkah konkret itu yaitu tadi baca Alkitab, membaca merenungkan Alkitab, berdoa, pujian penyembahan, ya persekutuan seperti ini kan? Ya persekutuan seperti ini, ya menginjil, ya langkah-langkah yang bersaksi sampai Yesus datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi. Haleluya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Itu kita menuju kesempurnaan ya. Oke, ya. Baik, terus diskusi ya. Diskusi. Bandingkan cara mengenal rahasia Allah dalam rencana kehendak antara orang percaya dengan orang yang di luar Kristus tadi. Diskusi sekarang. Bandingkan bagaimana kita bisa mengenal rahasia Allah, baik rencananya kehendaknya antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Bandingkan. Ya. Yuk, diskusi. Itu sebenarnya jawabannya tetap di bacaan kita tadi tuh. Ada di tengah-tengah. Tentu aja bagi orang yang tidak percaya, mereka ya tidak ada Kristus, tidak melihat bahwa Kristus ada di tengah-tengah mereka. Ya itu ya. Itu bahkan mereka menolak Kristus ya. Ya, menolak Kristus sebagai yang ilahi ataupun Tuhan. Ya, Tuhan. Ya. Sekalipun mereka percaya Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka bukan percaya kepada Tuhan yang benar di dalam Yesus. Ya, mereka mengajarkan kebaikan untuk sorga, kebaikan untuk keselamatan. Itu kalau orang yang di luar Kristus. Tapi kita ya diajarkan perbuatan baik bukan untuk keselamatan. Ya, tapi karena kita sudah diselamatkan dalam Kristus, maka kita harus berbuat baik, ya, beramal, ya, berbagi hidup, ya, hidup dalam kasih, berbeban menolong orang lain, gitu, ya. Oke. Nah, sekarang dapatkah orang percaya menjadi sempurna di dunia ini? Dapat nggak kita sempurna di dunia ini? Tidak. Ya. Karena masih ada keinginan. Nanti adalah kita closing bahwa sekarang ini masih banyak yang rahasia ya, atau kita belum sempurna, tapi suatu saat kita akan menuju kepada kesempurnaan itu. Kita belum melihat sesungguhnya seperti apa itu Yesus, ya kan? Tapi suatu saat kita akan ketemu dengan muka dengan muka, ya, muka dengan muka, ya. Oke. Terus
apakah orang percaya menjadi sempurna di dunia ini? Tidak. Bagaimana caranya? Itu tadi ya. Kita terus mengenal, beriman dan setia bersaksi dan terus sampai Yesus datang. Oke. Ayat hafalan Kolose 2 ayat 2. Kolose 2 ayat 2. Ayo. Kolose 2 ayat 2. Hah? Jangan banget ya. Kalau sudah orang tua sudah nggak bisa hafal. Anak muda. 3, 2, 1. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih, sehingga memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan rahasia Allah, yaitu Kristus. Yaitu. Haleluya. Ya, di sini ada tugas. Diskusikan minimal kepada 2 orang. Ya, kepada orang yang saudara seiman tentang kesempurnaan dalam Kristus. Diskusikan. Ya, siapa itu? Kepada kalau orang kuliah, ya teman-teman kuliahnya kan. Menurut kamu rahasia Allah itu apa? Gitu. Mereka bisa jawab nggak? Ya. Nah, nanti apa jawaban mereka? Dengar. Simak. Ya. Orang dibilang orang seiman di luar ini, di luar kita diskusi ini ya. Ya teman-teman, belum tentu mereka bisa jawab ya. Menurut kamu rahasia Allah yang tadinya tersembunyi sudah dibukakan kepada kita apa? Itu ya. Itu ya. Hanya itu. Menurut kamu rahasia Allah yang tadinya tersembunyi bagi kita tapi sekarang sudah disingkapkan apa? Ya. Nah, oke ya. Nah, intinya adalah Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya ini membuat iman kita semakin bertumbuh karena kita sudah tahu rahasia Allah yang menentukan kehidupan kita hari ini, hari esok, bahkan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Shalom. Oke, lanjut. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Nanti basarnya kita berikan persembahan untuk persembahan. Saya akan serahkan kepada Mbak doa persembahan. Amin. Ambil kantong persembahan dijalankan. Keinginan semuanya ini kebersamaan tiada dipasti untuk dengan suka di hati